Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iqfa, NIM L0511911085, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan penyuluhan pada zaman dahulu, di mana belum berkembangnya teknologi, dengan zaman sekarang, di mana teknologi sudah berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi yang diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta berbagai cara dalam melakukan aktivitas manusia. Baiklah, sebelum memasuki inti dari pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana sebenarnya perbedaan antara metode penyuluhan pada zaman dahulu dengan metode penyuluhan pada zaman sekarang di era berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa sebenarnya penyuluhan itu. Secara harfiah, penyuluhan bersumber dari kata sulu yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Secara historis, penyuluhan telah ada sejak zaman Mesir kuno, Mesopotamia, dan Yunani. Istilah penyuluhan menggunakan istilah extension dalam bahasa Inggris. Pada mulanya, istilah ini berawal dari tugas staf pengajar atau dosen dari sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni salah satu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyebar informasi dan mengaktualisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan metode penyuluhan. Metode penyuluhan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhnya. Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Metode penyuluhan menjadi sangat penting mengingat fungsi utama penyuluh adalah untuk merubah situasi yang memungkinkan sasaran penyuluhan berkembang melalui kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Menurut Suryatna tahun 1987, menggolongkan metode penyuluhan menjadi 3 bagian golongan. Yang pertama yaitu metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Dalam metode ini, penyuluh berhubungan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Yang dimaksud dalam metode ini contohnya seperti surat menyurat, undangan, ataupun hubungan telepon. Yang kedua yaitu metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluh berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Dalam hal ini, contohnya seperti ceramah dan diskusi, rapat, demonstrasi, maupun perlombaan ataupun penyuluhan kelompok lainnya. Dan yang ketiga yaitu metode penyuluhan berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran yang sangat luas. Beberapa metode yang termasuk dalam golongan metode ini yang seperti rapat umum, pertunjukan kesenian rakyat, dan pemutaran film. Dunia saat ini telah memasuki era masyarakat informasi yang terhubung dalam dunia virtual. Tak hanya perkotaan, fenomena ini juga sudah jamak dijumpai di kawasan pedesaan. Hal ini karena teknologi digital merupakan keniscayaan, tidak dapat dibendung dan tidak pula dipungkiri kemajuannya. Ketika dahulu penyuluh masih memanfaatkan metode lama yang harus bertatap muka dan masih menggunakan media konvensional seperti televisi dan radio. Dalam perkembangan teknologi informasi, sektor penyuluhan juga terkena dampak dari keberadaannya. Beragam perubahan baik dari sisi kultural, sosial maupun ekonomi terjadi. Bahkan, perubahan tersebut telah menyeluruh hingga tataran sistem. Tak hanya instansi penyelenggara seperti kementerian, penyuluh yang notabene sebagai ujung tombak penyuluhan, beserta petani sebagai mitra kerja penyuluh juga mengalami perubahan yang sangat drastis bila dibandingkan sebelum adanya teknologi informasi pada zaman dahulu. Jika dahulu penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antara sesama dan penyuluh, maka hari ini paradigma tersebut telah bergeser. Kemajuan teknologi informasi menghasilkan kemudahan bagi penyuluh dan masyarakat. Mereka kini tak lagi harus bertemu, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium. Medium-medium seperti website, media sosial, aplikasi digital, yang notabene merupakan produk dari teknologi informasi menjadikan penyuluhan kini telah sampai di era virtual.
Penyuluh dan penduduk telah terkoneksi dalam suatu ruang maya yang tidak mengenal batasan tempat dan waktu, sehingga kegiatan penyuluhan juga bisa lebih efektif dan efisien. Di penyuluhan era sekarang, penduduk tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek. Penduduk bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan kepada penyuluh. Bahkan, tidak hanya berhubungan dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan penduduk yang ada di wilayah lain. Penyuluh dengan bantuan teknologi informasi mempunyai kuasa untuk menentukan nasib dirinya. Penduduk bisa memilih informasi apa yang dibutuhkan dan memberikan masukan serta kritikan terhadap sistem dan teknis penyuluhan yang sedang berlangsung. Dari sini bisa dilihat bahwasanya teknologi informasi telah mendukung terciptanya sistem bottom-up dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Indonesia. Hal ini tentu jauh berbeda ketika dulu sebelum adanya teknologi informasi. Penduduk harus mengikuti semua anjuran penyuluh dan tidak boleh menyelah. Konsep top-down dahulu telah menghubungkan mulut dan membatasi ruang geraknya. Penduduk juga hanya bisa berinteraksi dalam waktu yang terbatas dan dengan penuh tekanan. Akibatnya, kegiatan usaha budidaya pertanian juga tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh metode penyuluhan di era sebelum berkembangnya teknologi informasi dan setelah berkembangnya teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan negatif sosial kultural yang terjadi di era penyuluhan model dahulu dan metode penyuluhan model kemajuan teknologi informasi. Yang pertama yaitu metode penyuluhan model dahulu. Penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antara petani dan penyuluh. Petani adalah subjek yang dianggap tidak memiliki pengetahuan. Petani harus mengikuti semua anjuran penyuluh dan tidak boleh menyelah. Nah, selain itu terdapat juga perubahan positif yang terjadi di era penyuluhan model dahulu dan metode penyuluhan model kemajuan teknologi informasi. Yang pertama yaitu metode penyuluhan model dahulu. Petani mengedepankan prinsip hidup untuk hidup bersama, menanggung masalah bersama dan mencari solusi bersama. Petani akan sangat intens dalam berinteraksi dengan petani lain maupun dengan penyuluh karena memang informasi sangat sulit untuk didapatkan. Penyuluhan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan karena menjadi satu-satunya sumber informasi bagi petani dan masyarakat yang berada di kawasan pedesaan. Petani dan penyuluh sering melakukan forum musyawarah untuk mengidentifikasi permasalahan dan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh petani. Selanjutnya, dampak dari metode penyuluhan model kemajuan teknologi informasi. Yang pertama yaitu penyuluh dan petani mereka kini tak lagi harus bertemu di sawah, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi, seperti sosial media, aplikasi digital, SMS, video, dan lain sebagainya. Di penyuluhan pertanian era sekarang, petani tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek. Petani bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan kepada penyuluh. Petani tak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan petani yang ada di wilayahnya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh metode penyuluhan model kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini antara lain, baik petani maupun penyuluh menjadi seseorang yang individualisme. Berkurangnya atau memudarnya interaksi sosial baik antara petani dengan penyuluh maupun petani dengan petani. Petani merasa tidak lagi membutuhkan penyuluhan dan kegiatan penyuluhan karena semua informasi yang dibutuhkan sudah ada. Dan memudarnya budaya dan kegiatan musyawarah guna mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani. Mungkin itulah sedikit yang sempat saya sampaikan tentang bagaimana perbandingan proses penyuluhan pada zaman dahulu dengan penyuluhan pada zaman sekarang di era berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai kesimpulan, metode penyuluhan yang paling banyak digunakan dalam penyuluhan perikanan di masa lalu lebih banyak memerankan penyuluhnya dibanding dengan para pelaku utama beserta keluarganya. Maka sejalan dengan perkembangan karakteristik sasaran, metode penyuluhan yang digunakan hendaklah lebih memerankan pelaku utama beserta keluarganya, sedangkan penyuluh perikanan secara berangsur menjadi fasilitator
atau menjadi penghubung. Maka dari itu dapat disimpulkan kelebihan dari metode penyuluhan berbasis teknologi adalah pengembangan kelembagaan penyuluhan, penguatan ketenagaan penyuluhan, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan, penguatan dukungan teknologi pada usaha tani atau agribisnis di tingkat petani, dan perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian. Sedangkan kelemahan dari metode penyuluhan yang berbasis teknologi adalah belum semua petani mau dan mampu menerima adanya teknologi, dan informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Demikianlah informasi yang mungkin sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.